Para Soras, pernah dengar nggak istilah si Jujung Goar? Jadi di orang Batak itu, anak pertama itu, apalagi kalau anak laki-laki ya, itu disebut sebagai si Jujung Goar. Jadi orang tua biasanya selalu bilang Jujung Goar Hiamang gitu ya. Si Jujung Goar itu apa gitu? Teman-teman boleh googling lah atau tanya deh orang-orang tua apa artinya ini gitu kan. Tapi kira-kira adalah si anak ini diharapkan yang akan membawa nama besar atau membawa nama si orang tuanya gitu kan. Nah, jadi ada yang menarik sebetulnya kalau aku ya. Saya sendiri sebagai orang tua Batak nggak pengen membebani anak saya dengan macam-macam embel-embel ini nih gitu. Karena gini, kalau ada orang tua yang membebani anaknya, saya pakai tanda kutip ya, membebani ya, karena belum tentu semua anak juga terbebani itu, menyatakan bahwa sebagai anak pertama kamu adalah si Jujung Goar. Di satu sisi iya, tapi di satu sisi kita seperti melahirkan anak lalu kasih beban ke dia. Ya nggak sih, ya kan? Itu. Terus yang kedua, artinya gini, seolah-olah nanti kalau dia nggak sukses, dia nggak menjunjung goar orang tuanya dong, seolah-olah gitu kan? Karena gini, ketika orang tua Batak bilang, "Waduh si Jujung Goar," itu jelas-jelas ada tersirat harapan besar di situ bahwa si anak itu harus sukses, apapun yang terjadi dia harus sukses, karena dia bawa nama si bapak, si orang tua. Pertanyaannya adalah pertanyaan pentingnya, apakah para orang tua juga menyiapkan atau mendidik anak itu supaya dia kelak bisa menjunjung goarnya? Kan itu yang pertama kan banyak juga orang tua yang nggak bertanggung jawab, yang nggak mendidik anaknya dengan baik, tapi begitu anaknya gede terus dibilang, "Kau si Jujung Goarku, udah si Jujung Goarku, jangan macam-macam." Terus bagaimana dengan orang tua yang emang nggak beres gitu loh maksudnya? Ya orang tuanya aja gimana ya maksudnya kan? Ya kan ada juga orang tua Batak, nah, mungkin banyak kali ya yang nggak bertanggung jawab gitu kan. Tapi terus dia berharap anaknya si Jujung Goarnya, goar yang mana yang mau dijujung? Kalau misalnya nih orang tua bermasalah, keluarga yang berantakan, nggak ada yang bisa dibanggakan misalnya, terus ngarepin anaknya jadi si Jujung Goar, anaknya kan bisa nanya, goar yang mana yang harus saya jujung? Apa? Kan bisa gitu kan? Gitu. Jadi ya pola asuh setiap orang emang berbeda-beda, apalagi di masyarakat, tapi rata-rata sih begitu. Karena saya sering lihat tuh teman-teman saya di media sosial itu posting ininya si Jujung Goar gitu. Aku gini nih, waduh berat ya jadi anaknya gitu kan, kalau harus menjunjung goar ini bawa, jadi kemana-mana dia harus bawa nempel nih nama atau nama bapak, nama orang tuanya gitu. Nah itu tadi, iya kalau orang tuanya orang baik atau orang hebat atau orang besar, kalau harus nempel di kepala di ini, tapi orang tuanya juga maksudnya tidak ada yang patut dicontoh misalnya gitu, itu gimana dong? Gitu loh. Jadi ya kalau aku sih ya maksudnya tuh janganlah terlalu membebani anak-anak dengan beban-beban dari orang tua sendiri gitu. Kalau aku ya ngerasa gini, anak itu bisa hidup dengan baik, bisa mandiri aja, udah bagus, itu udah menjunjung goar kita kok. Jadi nggak perlu yang harus dia jadi orang besar, yang harus bisa misalnya mengabdi, apalagi konsep-konsep ini ya harus bisa berbakti kepada orang tua. Saya itu kurang cocok tuh gitu. Saya ngerasa saya melahirkan anak-anak saya bukan untuk berbakti kepada saya gitu. Karena kalau konsepnya seperti itu, anak itu juga bisa nih, saya nggak minta dilahirkan kok gitu kan. Gitu.
berbakti kepada orang tua itu harus dibalikkan lagi, bahwa si anak itu kelak bisa mengurus dirinya sendiri, menjadi orang yang hidupnya positif. Itu sudah berbakti pada orang tua kalau menurut saya gitu sih. Nah, kalau menurut teman-teman, kalau kamu misalnya nih laki-laki, anak pertama lagi, terus orang tua nuntut kamu sebagai si jujung goar, kira-kira bagaimana kamu menafsirkannya? Sharing dong.